kita di kuliah arsitek itu tidak pernah diajarkan yang namanya, membuat penawaran, bener nggak? Nah, di situ ya oke, kita coba diskusi ya. Jadi saya coba memperkenalkan diri sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya di sini coba memperkenalkan diri, saya dengan Agung Haryanto, arsitek Brawijaya 2009. Kemudian di sini juga ada nanti, partner saya, itu ada Sandi, Irawan Sandi dan Ramadhan, sama-sama 2009 juga. Jadi, eee, kami coba menceritakan perjalanan ya, perjalanan studio kami dari mulai awal sampai dengan bisa berjalan, selama hampir 5 tahun terakhir ini. Langsung aja kan profil. Jadi, Arsinen Studio itu sebenarnya ini adalah, eee, inspirasi namanya karena kita juga punya nama angkatan sebenarnya RC9 tapi pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian kami mencoba, eee, membangun ini dengan nama yang sama. Kemudian, memang di angkatan kami juga ada beberapa pro kontra ya, tapi secara secara penggunaan nama ini kan kami juga membuat menjadi lebih, Indonesia ya, pergabungan Indonesia gitu. Eee, ya saya coba berbicara dari timeline saja ya, dari timeline, saya sendiri mulai dari lulus di 2015 sebenarnya tim 10 semester ya, saya tim 10 semester, start di awal itu kebetulan, dapat pekerjaan di salah satu BUMN karya, yaitu PT Firama Karya sebagai konsultan. Jadi ini, eee, bergeraknya di bidang konsultan tapi tidak spesifik di arsitektural. Dia banyak bidang ya, mulai dari bangunan gedung, kemudian, kawasan, kemudian ada sumber daya air, kemudian ada jalan jembatan terkait. Jadi konsultannya relatif semua, hampir semua ada gitu. Kemudian di 2017, eee, saya menjalankan sebenarnya sebelum 2017 itu ada project, MK. Saya mencoba belajar, beberapa beberapa ilmu yang di kampus memang tidak didapatkan. Dari 2015, 2016, 2017 itu, relatif bukan arsitek yang saya pelajarin secara pribadi. Itu mulai dari, penawaran, bagaimana mendapatkan proyek, bagaimana keuangan, bagaimana tagihan gitu kan. Kemudian di 2016 saya, di lapangan mencoba ilmu lapangannya, jadi di situ juga belajarnya bukan hanya arsitek, tapi bagaimana metode pelaksanaan bangunan, kemudian secara utility ya, MEP-nya. Jadi teman-teman saya adalah di project itu bukan, arsitek, tapi site manager, kemudian pelaksana MEP, dan juga mandor-mandor. Jadi di situ memang belajar lapangan dari nol gitu. Jadi, eee, di lapangan saya pertama itu menjadi manajemen konstruksi untuk proyek pos lintas batas negara di Sekolah Papua Jayapura. Kemudian 2017 itu, kebetulan berkolaborasi dengan NK nih, Nindya Karya, dipercaya buat membantu, normalisasi ASMAT. Pada saat itu ASMAT dilanda busung lapar, itu isunya menjadi isu nasional, kemudian, kami mencoba, itulah, membantu mulai dari sanitasi. Jadi di ASMAT itu saya belajar sanitasi, kemudian, air bersih, kemudian SDA-nya itu di sana tidak ada internet tuh. Jadi banyak, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari lapangan langsung dan langsung dipraktekkan gitu. Jadi tanpa pembahasan yang sebenarnya lebih layak ya, kalau sekarang kan pembahasannya lebih detail gitu. Nah di ASMAT project ini, saya mencoba mengajak nih, kebutuhannya pada saat itu ada Sandi. Jadi Sandi ini di awal-awal 2016, di 2016, eee, tidak ada
tidak ada tidak ada pengalaman profesional juga sebagai arsitek, studio arsitek gitu. Jadi tapi secara potensial Sandi itu di angkatan saya salah satu orang yang menonjol kan dari dasar arsiteknya gitu. Kita coba membantu Asmat ini, kemudian di 2018 kami memutuskan membuat RC9. Jadi RC9 Studio itu dibuat setelah proyek Asmat itu selesai. Gitu. Nah, karena latar belakang kami ini tidak ada yang secara arsitek itu studio profesional itu tidak ada, sehingga saya dan Sandi selalu punya kunci bahwa kolaborasi ini adalah hal yang penting. Karena secara keilmuan untuk mendapatkan proyek di pemerintahan, kemudian BUMN, itu kami jadi 2018 kami coba membuat studio, kemudian di 2018 itu ada batu loncatan pertama, proyek kita yang cukup lumayan besar sebagai batu loncatan, itu berkolaborasi dengan Adikarya dan Penta ya, Penta Arsitektur di Bandung, kemudian dengan MK-nya Virama Karya juga, kebetulan bersama Arita Teknik Persada. Jadi batu loncatan pertama kami itu di situ. Kemudian 2019 kami mencoba mengakuisisi sebuah perusahaan yang namanya PT Mataram Surya Cipta karena memiliki pengalaman di pemerintahan gitu. Karena kan kita base-nya pada saat itu adalah proyek-proyek pemerintahan, sehingga kami mengakuisisi PT Mataram Surya Cipta yang kebetulan secara perusahaan dia punya masalah dengan pajaknya, sehingga itu kita akuisisi, kemudian pajaknya kita selesaikan. Nah di situ kita mulai berjalan sendiri tuh dengan perusahaan yang memang established untuk di pemerintahan. Jadi nanti kita juga akan cerita bagaimana tips and triknya untuk penawaran di pemerintahan itu seperti apa, kemudian di swasta itu juga seperti apa. Kayak gitu ya. Kemudian 2019 itu kita dapat batu loncatan juga. Saya dan Sandi mengerjakan dan mendapatkan proyek pos lintas perencanaan pos lintas batas negara di KLBN Labang ya. Di Labang itu Kalimantan Utara, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Posnya itu kita yang buat. Dan itu nilai proyeknya nggak main-main. Nilai proyeknya adalah 4,8 miliar dengan jangka waktu 3 bulan. Di 2019 itu kita nggak yakin nih, kita bisa menyelesaikan ini apa enggak. Maksudnya secara PD-nya itu kita kan PD aja, tapi secara realnya, teknisnya, kami nggak bisa tuh jalan sendiri. Ternyata kita akhirnya dapat berkolaborasi dengan Mas Faisal ya, WHI Studio. Mas Faisal itu salah satu pecahannya dari Andra gitu. Di 2019 itu salah satu proyek yang menjadi batu loncatan juga. Kemudian di 2020 kolaborasi lagi, itu juga ada kolaborasi dengan Studio Sae ya. Itu kebetulan kantornya Kano yang lama. Karena kita bisa berkolaborasi, akhirnya berlanjut nih sampai 2022. Di 2022 ini kita mendapatkan proyek yaitu perencanaan basic design rumah susun di IKN di Kementerian PUPR gitu. Nah di sini juga nilai proyeknya juga lumayan. Secara keilmuan arsitek itu sebenarnya kita bisa, tapi untuk di level IKN untuk teman-teman tahu sendiri, level IKN kan tahu ya konsultannya siapa saja. Nah itu akhirnya kita berkolaborasi dengan Urban Plus tuh. Di Urban Plus, kemudian kita juga ada beberapa proyek yang kolaborasi juga dengan Anom ya, dengan Kano, dengan apa? Dengan Ardi ya. Kemudian di 2023 itu kita mulai dapat banyak kerjasama juga, kolaborasi lagi sama Wiratman. Jadi Wiratman itu adalah konsultan yang sudah tua juga. Umur konsultannya mungkin sudah 60 untuk sampai saat ini. Di 2023 di 2022 juga kita
memberanikan diri untuk pertama kali mengikuti sayembara di perkantoran yudikatif IKN gitu. Kebetulan kita bisa masuk finalis gitu kan. Memang targetnya hanyalah finalis pada saat itu. Karena yang sudah masuk itu lawan-lawannya adalah Arkonin, kemudian siapa? Urban Indonesia, tim Ridwan Kamil, kemudian dan lain-lain lah, pokoknya konsultan besar semua di situ. Kita yang paling junior lah pada saat itu. Kemudian di 2023 ini saya dipercaya untuk membantu menjadi tim pendamping teknis dari arsitektural di Kementerian PUPR. Ini berkolaborasi juga dengan Arkonin, kemudian Bujo Arsitek sama Renik Planning Bu Nini. Kemudian di 2004 ini kita juga sedang berkolaborasi dengan Parameter Arsitek dan juga studio saya, dan juga ini baru berencana baru tadi malam kita juga sudah fix untuk kolaborasi lagi dengan Adikarya dan Wika Gedung. Jadi secara perjalanan memang kita itu tidak memiliki pengalaman di studio arsitek, tapi seiring perjalanannya kita mengatur strategi untuk bisa mencapai di level sekarang gitu. Dengan kuncinya adalah berkolaborasi. Gitu. Next. Ini milestone kita yang tadi sudah kita ceritakan bahwa fokus di arsitek studio itu adalah fokus pada bangunan gedung, yaitu di arsiteknya, kemudian landscape-nya, juga interiornya. Dan kita banyak fokus di pekerjaan-pekerjaan government ya, jadi pemerintahan. Nah itu saya dan Sandi mulai dari studio kecil, kemudian kita bisa mengakuisisi PT Mataram, dan sampai sekarang kita selalu melakukan kolaborasi nih dengan beberapa konsultan besar. Tujuan kolaborasi itu adalah kita mempelajari bagaimana sebuah studio profesional bekerja, workflow-nya seperti apa, dan kemampuan kuatnya di apa gitu. Dan di 2022 tadi yang seperti saya ceritakan, kita dapat achievement ya, masuk finalis di sayembara perencanaan kawasan bangunan gedung kompleks perkantoran yudikatif di IKN, dan ini adalah sayembara saya pertama kali, dan memberanikan diri sayembara pertama kali dan bisa sebagai finalis gitu. Berikutnya ini dari bisnis score yang ada dari tahun 2019 sampai dengan 2023, beberapa proyek perencanaan dan juga supervisi serta manajemen konstruksi yang kita lakukan dari tahun ke tahun gitu. Ini grafiknya kira-kira mulai dari 2019 kita mengerjakan 12 perencanaan sampai dengan di 2023 kita melaksanakan di 20 perencanaan bangunan gedung dan lainnya. Juga MK ya, manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi ini dulu di kuliah adalah mata kuliah pilihan gitu. Yang ngajar pada saat masa saya di angkatan 2009, kebetulan saya kuliahnya itu bersama angkatan 2008, Mas. Jadi Pak Ali ya, Pak Ali Sukirno itu sebagai dosennya. Nah, ternyata salah satu ilmu kuliah yang paling saya pakai pada saat pertama lulus kuliah adalah ilmunya mata kuliah itu. Mungkin berikutnya, San. Nah, ini adalah sebenarnya prolog aja ya, bagaimana mendapatkan proyek pemerintahan ya. Jadi secara kualifikasi itu perusahaan dibagi di pemerintahan itu. Untuk konsultan yang di bawah 1 miliar nilai anggarannya, itu kualifikasi perusahaannya adalah kecil. Kemudian 1 hingga 2,5 miliar itu masuknya adalah kualifikasi menengah. Kemudian di atas 2,5 miliar itu sudah kualifikasi besar. Dan tahapan-tahapan untuk lelang itu kita bisa cek aja di LPSE, kemudian LPSE misalnya Kementerian pupr.go.id, kemudian di situ ada pengumuman lelang. Seperti biasa kita coba daftar PK-nya. Jadi di prakualifikasi itu kita mensubmit kelengkapan dokumen kita mulai dari akte pendirian, akte perubahan sampai dengan pajak terakhir. Jadi kalau perusahaan yang bergerak di bidang konsultan dan masuk di pemerintahan itu secara pajak kita harus
rapi gitu ya, rapi dan juga nggak boleh ngemplang pajak. Jadi pajak kan sekarang semakin canggih ya. Jadi pajak ini yang menjadi kelemahan di arsitek biasanya, dan itu kami mencoba mempelajari seperti apa. Jadi banyak hal-hal yang kelemahannya pada saya sebagai arsitek itu saya coba mempelajari dan juga berkolaborasi. Nah ini berikutnya itu dia ada klarifikasi, kemudian ada shortlist ya. Biasanya shortlist itu 7 besar. 7 besar itu perusahaan-perusahaan yang memang secara administrasi baik dulu, baru kemudian ada pemasukan penawaran. Itu pemasukan penawaran itu terdiri dari USTEK, usulan teknis. Jadi ada teknisnya, kemudian ada penawaran untuk biayanya. Jadi ketika contohnya USTEK itu adalah gambarannya ketika bangunan gedung di lokasi A. Nah itu proposalnya kita sudah kita usulkan, mulai dari analisa secara teknisnya, kemudian inovasi-inovasi yang harus kita sampaikan. Kalau sekarang di Kementerian PU itu sudah harus ada yang terbaru ini adalah bangunan gedung cerdas, selain bangunan gedung hijau. Jadi itu yang menjadi menjadi poin-poin yang harus tetap ada. Kemudian terkait SMK 3 pada saat pelaksanaan itu juga harus ada. Gitu. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa kalau di lelang itu, jadi panitia lelang itu memang bukan arsitek, dia hanya checklist ya. Nah, jadi checklist itu yang harus kita punya nih. Checklist mana untuk bangunan gedung yang harus ada gitu. Usteknya itu apa saja. Nah, itu yang harus kita pegang. Jangan sampai pada saat penawaran itu tidak ada. Itu akan mengurangi penilaian dan juga biaya. Kalau biaya biasanya dia ada yang pagu anggaran, ada yang terkecil, jadi itu nanti fight-nya adalah biasanya proporsional dia. 70% biasanya ustek, kemudian 30% dari biaya, kemudian digabungkan dicari rata-ratanya gitu. Oh iya, tadi di ustek juga ketinggalan bahwa di situ ada kualifikasi tenaga ahli. Nah, ini yang membedakan dengan proyek-proyek arsitek, proyek-proyek di swasta. Kalau di swasta itu kita hanya butuh cuma lead-nya saja biasanya secara berkas ya, secara kualifikasi dokumen. Tapi kalau untuk di pemerintahan tuh semuanya butuh, dan itu banyak gitu. Mulai dari arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal, kemudian juga estimator, drafter, K3, kemudian ada geoteknik, kemudian juga ada kalau kita berkaitan dengan ada jalan, biasanya diminta tenaga ahli jalan atau jembatan untuk infrastrukturnya, kemudian ada sanitasi, itu biasanya tim MEP lah, itu mekanikal, elektrikal, plumbing dan lain-lain itu ada di satu set gitu. Hingga dapat pengumuman pemenang. Nah, ini pengumuman pemenang ini biasanya di shortlist ya, dari apa yang kita tawarkan secara poin, nanti ada penilaiannya. Jadi kita akan mendapatkan dokumen pemilihan. Nah, itu udah jelas semua apa-apa saja yang dinilai, mulai dari kriteria perusahaan, pengalaman perusahaan tertinggi, nilai kontrak tertinggi, kemudian kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan untuk mengerjakan itu. Tinggal tanda tangan kontrak ya kalau menang. Ya, biasanya sih kalau menang itu ada waktu seminggu untuk masa sanggah ya. Biasanya kalau misalnya perusahaannya itu agak aneh atau ada terindikasi KKN, biasanya kompetitor itu bisa melaporkan gitu. Mungkin berikutnya. Nah ini kalau proposal submit yang harus diperhatikan untuk penawaran di pemerintahan, yang pertama adalah pengalaman perusahaan. Jadi kita seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita punya pengalaman 20 DED, perencanaan, kemudian sekian pengawasan dan MK gedung. Nah ini menjadi penilaian gitu. Keaktifan perusahaan. Kemudian nilai pekerjaan tertinggi. Nilai pekerjaan tertinggi itu adalah kontrak tertinggi yang kita dapatkan. Dan itu dibuktikan secara pajak serta berita acara serah terima pekerjaan. Kemudian di ustek, harga penawaran dan kompetitornya. Nah, harga penawaran ini usulan teknis dulu, kualifikasi tenaga ahli. Jadi ini triknya, kualifikasi tenaga ahli itu biasanya sudah dilampirkan di sebuah dokumen. Itu harus tenaga ahlinya apa saja, pengalamannya berapa tahun, lulusannya apa, memegang sertifikat apa, itu udah jelas gitu. Nah itu kalau triknya di awal-awal kita harus menawarkan lebih dari apa yang
diterapkan oleh tor-nya gitu. Nah, itu menjadi poinnya yang bisa mengachieve poin full daripada kompetitor yang lain. Kemudian ada usulan teknis yang tadi ya, poin-poinnya, kemudian harga penawaran. Harga penawaran ini biasanya kita melihat kompetitor ya. Kita udah tahu behaviornya dari perusahaan A, perusahaan B akan nawar berapa persen gitu. Kemudian kalau di awal tahun biasanya dia akan nawar berapa persen, di pertengahan tahun akan berapa persen, di akhir tahun akan berapa persen. Itu saya dan tim di kantor itu membuat analisanya. Jadi kita pegang data itu sampai saya buat statistiknya, nilai tengahnya berapa. Jadi kita tahu behaviornya kompetitor itu seperti apa. Dari 10 perusahaan kita udah punya tuh apa namanya database-nya mereka. Behaviornya dia lelang yang selalu menjadi kompetitor kita. Kemudian kalau dari pihak swasta, ini seperti yang sekarang kita juga ada pemasukan yang sudah dapat dari OIKN ya. Kalau dari swasta itu dia dari portofolio, kemudian dari penawaran. Lupa nih, ini yang menjadi lemah nih. Saya mencoba cerita di kita di kuliah arsitek itu tidak pernah diajarkan yang namanya membuat penawaran, bener nggak ya? Nah, di situ kita harus belajar lebih detail bagaimana membuat penawaran yang baik gitu loh, dan bisa dilirik pihak swasta ataupun eh, pihak yang mau kita propose dengan nilai yang gede ya, maksudnya bukan proyek yang biasa aja tapi proyek yang kompleks kayak gitu. Nah, itu ada triknya juga. Jadi kami ini juga karena berkolaborasi akhirnya kita dapat nih caranya gitu. Seperti apa sih penawaran eh, konsultan besar itu ke owner yang besar kayak Ciputra, kayak Sinarmas itu seperti apa gitu. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama selain portofolio perusahaan yaitu juga informasi tata kotanya. Jadi di proposal itu sudah tampilkan tuh batasan-batasan secara tata kotanya gitu. Kemudian kita harus tahu juga kompetitor yang masuk siapa aja. Balik lagi kalau swasta ini biasanya nyari harga termurah dia. Kalau belum ada chemistry ya gitu. Tapi biasanya dia sudah punya konsultan-konsultan yang menjadi langganannya mereka gitu. Nah, itu sih beberapa tips yang kita bisa kasih. Tapi nanti berikutnya akan kita diskusi aja ya di sesi diskusi kalau menjadi ada pertanyaan buat teman-teman arsitek seperti apa sih gitu. Karena apa yang saya jelaskan di awal ini itu adalah kunci utama nih, ujung tombak pertama sebelum kita berbicara arsitektural gitu. Nanti berbicara arsitektural akan lebih kompleks juga, tapi titik masuknya adalah di penawaran ini. Penawaran ini itu harus bisa jebol untuk mensupport tim arsitek sampai dengan selesai detail teknisnya gitu. Gitu sih kira-kira ya. Berikutnya apa ya San ya? Oh ini kita coba kasih lihat apa-apa saja yang sudah kita kerjakan, tapi ini mungkin secara teknis atau arsiteknya dijelaskan oleh Sandi ya. Saya izin dulu, bisa dilanjutkan oleh Sandi. Ya, oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Agung ya. Jadi yang pertama ada beberapa project yang istilahnya jadi batu loncatan kita, dan di sini kita coba menjelaskan. Mungkin cuma dua highlight-nya. Yang pertama itu yang fasilitas batas negara, project pertama yang besar kita di daerah Kalimantan Utara. Posisinya itu berada di ujung perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, dan lokasinya memang di tengah-tengah hutan. Nah, untuk mencapai ke sini, kita diperlukan untuk menyeberang sungai, mungkin sambil coret-coret ya. Jadi misalnya menyeberang sungai ini, kita butuh waktu sampai 6 jam dari kota terdekat. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri apabila waktu konstruksi akan dibangun. Jadi proyek ini tuh sebenarnya sudah berjalan dari 2018 dan sampai sekarang sebenarnya masih berjalan sampai 2024. Kemungkinan tahun ini tahun terakhir, jadi hampir 5 tahun, 4 sampai 5 tahun. Karena memang medan di sini cukup berat ya. Penggunaan istilahnya material untuk masuk tuh dibutuhkan waktu misalnya untuk
misalnya baja ataupun bukan baja, misal baja dia dibutuhkan waktu sekitar ya 8 jam dari kota terdekat dan dia menggunakan longboat yang kapasitasnya cuma 2,5 ton. Dan itu pun akan tergantung juga dari pasang surut air sungainya. Jadi misalnya dia surut, otomatis perahu yang akan dipakai itu tidak bisa menyeberang. Kemudian ini contoh lokasinya. Nah, di sini tuh pos terdekat terakhir dan lokasi kita sebenarnya masih jauh di sini. Nah, ini gambaran desa terdekat juga. Dan di sebelah kanan ini lokasi tap kita. Nah, di sini masih hutan dan belum terdapat apa ya, bangunan segala macam karena memang di area hutan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konsep garis besarnya saja. Jadi di sini tuh di area bukit hutan ya. Jadi memang areanya sangat berkontur. Dan di sini kita pertama kali memberi batas mana mana saja lahan yang akan bisa dipakai. Jadi misalnya di sini area batas lahan yang paling tidak bisa digunakan untuk sebuah bangunan. Kemudian di sini akhirnya kita petakan juga 3 lokasi. Kenapa 3 lokasi? Yang pertama, di sini diapit dari aliran sungai. Jadi memang di antara sela-sela ini kita harapkan aliran sungai itu bisa dipakai untuk kebutuhan air yang ada di dalam bangunan itu sendiri. Kemudian ini titik lokasinya, lokasi bangunannya ada food court, area publik, kemudian di sini ada patung sebagai semacam museum juga. Di sini di tengah tuh di sebelah kanannya sebagai kantor imigrasi. Jadi di sini untuk lalu lalang pengunjung dan di sebelah paling kanan tuh area paling tinggi sebagai mes karyawan ya. Kemudian ini kita juga menentukan jalurnya, jalur perahu. Jadi memang PLBN ini atau pos lintas batas ini cuma jalan satu-satunya melalui air ya, air sungai. Jadi memang kita menggunakan flow air perahu, yaitu longboat, untuk misalnya terjadinya keluar masuk pengunjung dari Malaysia dan Indonesia. Kemudian ini coba kita terapkan juga simulasi. Jadi di sana ada ketinggian pasang surut air yang paling tinggi itu di 9 meter. Ini tuh Q100, jadi banjir tiap 100 tahunan. Kita simulasikan juga. Jadi di mana misalnya dia keadaan normal tuh seperti ini, jadi dermaganya masih kelihatan, kemudian dia jika ketinggiannya airnya naik, dia akan setengah, jadi di sini kelihatan pos-pos kecil, jadi ini tergantung dari ketinggian air sungainya. Dan kemudian ini yang paling tinggi, misalnya, di sini terlihat perahunya langsung berada di atas dermaganya. Kemudian ini desain kita yang ajukan proposal memang pada kenyataannya banyak hal-hal teknis yang berubah di lapangan karena mengingat yang pertama adalah durasi waktu yang sangat padat dan terjadinya misalnya bangunan-bangunan yang misalnya tinggi atau tidak efisien kita kurangin agar mengejar waktu untuk penyelesaian. Kemudian ini hasil jadinya. Di sini memang misalnya di sini ada sungai yang tadi sudah saya jelaskan sebagai lalu lalang untuk kantor imigrasi ya. Jadi misalnya yang dari ujung sana dia itu dari arah Indonesia, yang kemudian dari bawah itu dari arah Malaysia. Jadi misalnya arah mau ke Malaysia dia harus singgah dulu ke area kantor imigrasi, kemudian dia bisa meneruskan ke arah Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Dan kemudian ini penggunaan material-material lokal kecuali ini ya baja karena konstruksi baja yang paling cepat untuk konstruksinya, makanya kita menggunakan baja. Dan di atas sini karena di sini tidak ada listrik sama sekali, kita akhirnya menggunakan solar panel. Dan ini pun juga off grid ya. Jadi menggunakan solar panel independen menggunakan baterai. Kemudian ini contoh sekilas saja, mungkin saya jelaskan cepat tentang rumah susun yang ada di IKN. Kita dapatkan dulu sebenarnya dari tender atau lelang yang tadi sudah dijelaskan oleh Agung. Jadi kita sebenarnya
project ini kita ber-KSO PT Mataram dengan Arita Teknik Persada. Karena ini dia kualifikasinya menengah, makanya kita menggunakan KSO misalnya di Arita Teknik Persada, dia menggunakan kualifikasi company yang menengah. Kemudian akhirnya kita bisa coba memasukkan proposal dan akhirnya kita lolos di tahap pemenang ya, pemenang berkontrak. Kemudian ini yang jadi brief kita di awal yang sudah dijelaskan sama Agung bahwa kita berkolaborasi dengan Urban Plus. Jadi Urban Plus memberikan kita brief bahwasanya penataan kota itu seperti apa yang diharapkan untuk dijadikan acuan untuk pembangunan di IKN. Jadi misalnya KPI ini yang akan jadi pedoman kita untuk mendesain bangunannya nanti seperti apa. Ini contohnya, jadi dari tagline-nya mereka ada 7 sebenarnya, ada transformasi bermukim, bermobilisasi, bekerja, dan lainnya agak lupa. Kemudian yang kita coba pakai adalah transformasi bermukim, berhubung di sini menggunakan ini ya, istilahnya rumah susun untuk bermukim. Yang pertama misalnya kita menggunakan konsep ruang bersama sharing living. Jadi di mana di sini itu di satu gedung dia bisa menggunakan istilahnya tempat bekerja dan tempat bermain. Kemudian dia ada konektivitas satu level, jadi di antara tower ataupun bahkan persil yang lain dia dihubungkan oleh jembatan. Kemudian ada masyarakat kolaboratif. Nah, di sini kemarin juga ada arahan dari Ridwan Kamil yang akhirnya menjadi kuratornya IKN. Dia menyebutkan bahwa aktivitas itu wajib di semua persil yang ada di IKN. Jadi aktivitas itu sebenarnya di mana area jalan atau area trotoar yang berada di jalan utama dia bisa menjadi kota yang hidup ya. Jadi kayak misalnya komersial area yang berada di pinggir jalan di sepanjang jalan di IKN. Kemudian nomor 4 ada kampung masa depan. Jadi ada komunal space di antara lantai paling atas. Kemudian ada hunian pintar living. Kemudian ada hunian yang compact. Nah, ini nanti kita juga terapkan juga di dalam unit ruang sama tower tipologinya. Dan kita coba terjemahkan ke dalam bangunan KPI tadi, jadi bangunan, kemudian lanskap, kemudian utilitas. Kemudian ini lokasinya berada di Kalimantan Timur ya, di Pasir Manajam. Kebetulan kita mendapatkan ASN ini 31 tower. Kita merencanakan basic design 37 tower. Kalau nggak salah dulu dalam kurun waktu selama 6 bulan. Kembangan terjadinya penambahan, istilahnya penambahan kontrak yang diajukan oleh PUPR. Kemudian ini salah satu urban dapatkan dari Urban Plus yang di mana kita berguna lahan KDB KLB yang sudah di analisis dan coba kita terapkan di dalam set dan bangunan. Kemudian ini contohnya penempatan titik towernya. Di sini juga kita mencoba untuk bikin skyline-nya di antara semua persil. Kemudian ini juga ada KPI 10 minutes city, di mana di tiap-tiap titik persil tuh 10 menit dia harus ketemu dengan halte ya. Jadi memang harapannya di IKN ini parkir-parkir, kantong parkir itu minimal seminimal mungkin. Jadi misalnya di satu persil itu terdapat 4 tower, dia dibutuhkan 10% dari total penghuni. Jadi misalnya ada 100, dia cuma kebutuhan parkirnya cuma 10. Jadi memang dipaksa untuk menggunakan transportasi umum. Kemudian ini kondisi existing, dia berupa hutan eukaliptus. Kemudian kita juga analisis dari segi kelerengan. Ini titik-titik misalnya merah itu paling susah, kemudian kita coba terapkan
penempatan titik kontur berada di area hijau atau area yang paling landai. Kemudian terdapat juga zona aktif sesar pasif, sesar non aktif atau sesar pasif. Dia itu berupa istilahnya patahan lereng ya. Jadi area sesar pasif ini tidak boleh ditempati oleh tower. Dan juga problemnya yang sekarang di sini itu topsoilnya itu 4 meter tuh sudah, kalau nggak salah kemarin tuh hmm, yang lupa saya nanti eh, Agung mana ya? Kalau kemarin nggak salah di Clay shell, clay shell. oh iya clay shell. Jadi 4 meter itu sudah clay shell. Jadi seminimal mungkin pemotongan cut and fill-nya dia di 4 meter. Tapi diusahakan misalnya kalaupun dia terpaksa dipotong, dia harus segera tutup karena kalau tidak lahan yang terjadi akan longsor. Dan ini lokasi kita di West Resident kita bagi dua sebenarnya dari bukit sama lembah sebagai acuan untuk istilahnya penanganan terhadap kontur. Kemudian ini arahan penempatan bangunan. Jadi ada 4 tipologi yang bisa kita pakai. Misalnya kita analisis juga, misalnya area agak datar, kemudian ada area lembah, berbukit, sama downhill. Jadi memang pelakuan dari tiap-tiap masing tipologi ini akan berbeda-beda. Mungkin singkat saja ini strategi desain KPI-nya sama yang di awal tadi, kemudian ini kita terapkan di towernya, konsep makrokosmos dan mikrokosmos dan biomimikri kita coba terapkan di dalam bangunan. Kemudian ini area tower yang kita desain ada 9 persil. Maaf, ini 6 persil sebenarnya. Ini lokasinya yang kita coba desain. Kemudian ini persil contoh kita ambil persil 1, di sini sudah ditetapkan KDB, KLB, kemudian luas lahan, dan kita coba terapkan ke dalam desain. Nah, ini kemudian masuk ke dalam tipologi modul. Jadi memang karena tadi konsep KPI atau transformasi buku bermukimnya terdapat istilah compact living, kita menggunakan modular, misalnya kelipatan dari tabulasi material standar, yaitu kelipatan 1,2 atau 60 cm. Nah, kemudian kita menggunakan modul, jadi misalnya modul 1, kemudian modul 2, 3, dan 4, kita akan bisa memberikan istilahnya efisiensi ruang yang lebih seperti itu. Kemudian ini tipologi modul yang coba kita terapkan dan kita ajukan, yaitu 6 kali 8,4. Kemudian bila dia membutuhkan unit yang lebih besar dikali 2, dan misalnya butuh unit yang 290, dia menggunakan duplex, jadi 2 tingkat. Misalnya di lantai 1, 8,4 kali 2,4, 24, terus kemudian ada istilahnya tambahan lantai di atasnya. Kemudian ini juga kita menempatkan wet area karena ini berupa unit rusun atau apartemen ya. Jadi kita diperlukan shaft vertikal yang istilahnya di satu lokasi. Ini untuk tipologi towernya dari gubahan massa, kita tahap 1, tahap 2, dan akhirnya kita mendapatkan tahap 4 yang mengadaptasi dengan kontur. Ini tipologi towernya ada 3 juga. Kenapa ada 3? Sebenarnya dalam sisi tata ruang atau tata kota di sebagian kota, takutnya kalau kita menggunakan satu tipologi terjadinya monoton secara istilahnya mungkin ya di satu kawasan. Jadi kita coba terapkan 3 tipologi yang sebenarnya bisa diolah lebih lanjut yang akan digunakan oleh kontraktor atau pelaksana untuk mendesain di tahap DED gitu. Kemudian ini contoh single loaded, core loaded, dan double loaded yang tadi. Kemudian tipologi fasad juga kita simulasikan menggunakan Dialux. Jadi mana-mana saja yang paling efisien dari segi ruangannya, kita coba terapkan parametriknya juga. Kemudian ini analisis dari radiasi, jadi kita menggunakan sampel berapa derajat sih maksimal yang bisa dipakai untuk area fasad yang OTTV-nya paling kecil, kemudian kita menseratikan dengan bukaan yang ada di sebelah kanan. Kemudian ini contoh tipologi ruang.
konsepnya sebenarnya open layout. Open layout ini sebenarnya nanti jika ada pengembangan atau kebutuhan dari penghuni, dia bisa expand ataupun pengurangan dari jumlah ruangnya. Jadi misalnya satu layout ini dia butuhnya kamar tidur. Jadi nanti istilahnya open layout ini di dalam ruang atau sekat-sekatnya itu menggunakan istilahnya dinding portable, ya bukan portable, istilahnya tidak masif, misalnya seperti gypsum. Kemudian itu kita coba bagi areanya, jadi area basah tadi di satu sisi dan area public dan private. Ini contoh ruangnya, tipologinya ada 98, 190, dan 290. Ini tipologi ruangnya. Kemudian ini ada strategi landscape-nya, ada misalnya contohnya ada one level connectivity. Ini kita coba mandatorikan bahwa di setiap titik tower dia terhubung oleh jembatan, karena di sini lahannya berkontur. Makanya kita menggunakan jembatan agar nanti 10 minute city bisa tercapai. Jadi tidak perlu naik turun melewati kontur yang ada di SAT ya. Dan ini ada energi dan water management untuk penggunaan air dan matahari ya, menggunakan solar panel. Kemudian juga dimandatorikan menggunakan simulasi BGH yang dimana kita mendapatkan hasil media. Kemudian ini lokasi sekarang saat ini. Jadi memang Utama. belum selesai ya, masih tahap proses. Memang direncanakan di tahun ini, kalau nggak salah di Juli ya, Agung ya. Juli, kemudian ada September kalau nggak salah sampai Desember. Kemudian ini proses saat ini. Jadi sedang pembangunan di lantai 1 sampai lantai 3. Kemudian selanjutnya proyek di Serpong Jaya. Sebenarnya sekilas saja ini proyek swadaya kami. Di sini tuh menariknya kita diminta untuk membantu untuk mendesain di Masjid Serpong Jaya di tempatnya perumahannya Agung. Nah, kondisinya desainnya tuh seperti ini. Dia belum selesai karena konstruksinya menunggu iuran warga ya. Jadi menunggu itu kondisinya tuh seperti ini. Dia sampai tahun kemarin dan tahun ini baru lantai 1 juga sebenarnya. Nah, ini kondisi existing, desain existing juga seperti ini, kemudian yang terbangun tuh seperti ini. Nah, akhirnya kita coba meredesain di mana konsep-konsep yang coba kita terapkan tuh bisa lebih ideal dan efisien untuk dari segi bangunannya. Kemudian ini contoh salah satu konsepnya, kita menggunakan fasad menggunakan huruf ini ya, Allah sama Muhammad. Kemudian ini contoh meshingnya. Ini menggunakan udara, jadi pengawan alami dia terbuka karena menggunakan plaster, dan di masing-masing lantai dia terdapat istilahnya keterbukaan ruang ya. Jadi misalnya di lantai 1 sama lantai 2 tuh tidak full tertutup, jadi ada sela-sela ruang. Misalnya di sini tuh ada sela-sela ruang yang bisa mengeluarkan udara panas ke atas ataupun ke arah samping. Ini contoh desain kita. Seperti ini. Kemudian ini interiornya. Dan ini kondisi yang sudah terbangun saat ini. Dia masih tahap 1 dan akan dilanjutkan ke tahap 2 untuk lantai 2-nya. Dan kemudian ini area dalamnya. Yang tadi saya sebutkan, di sini ada sela-sela untuk udara masuk ke atas. Ini coba kita olah roster juga. Jadi secara custom ada beberapa modul roster yang akan coba kita pakai. Nah, mungkin ini ya, Agung ya. Jadi mungkin tadi sebenarnya sudah dibilang sama Agung bahwa kita sebenarnya memerlukan kolaborasi, dan di sini juga Mataram Surya Cipta sedang membuka open recruitment. Siapa tahu bagi teman-teman tertarik ataupun ada temannya yang mau join dengan kami bisa apply juga. Jadi memang ada beberapa project selanjutnya juga terkait dengan IKN, yaitu misalnya bangunan hunian juga di IKN. Nah, mungkin itu saja.